Sedikitnya 60 mayat ditemukan bertumpuk di dalam 4 truk yang terparkir di luar sebuah rumah duka di kota New York, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Temuan ini bermula dari laporan warga yang mencium bau busuk serta cairan yang menetes dari truk-truk tersebut. Diketahui truk-truk tersebut digunakan oleh sebuah rumah duka bernama Andrew Clackey Funeral Home yang telah kewalahan menampung banyaknya jenazah korban COVID-19. Sebelum dikremasi, jenazah tersebut seharusnya disemayamkan di tempat yang layak sesuai prosedur penanganan korban COVID-19. Namun, rumah-rumah duka di kota New York tidak lagi memiliki tempat untuk menampung jasad korban COVID-19 akibat melonjaknya angka kematian. Sejak akhir Maret, rumah-rumah duka di kota New York telah berjuang menangani 18.000 korban tewas akibat COVID-19. Pemerintah kota New York telah mengirim petugas lengkap dengan APD dan truk pendingin untuk mengevakuasi mayat-mayat tersebut. Ya, lebih dari 1 juta orang di Amerika Serikat telah terinfeksi virus corona dan jumlah kematian kini melebihi 62.000 orang. Sementara itu, 60 jenazah ditemukan di dalam truk di Brooklyn, New York dalam kondisi membusuk. Untuk laporan kondisi terkini wabah virus corona di Amerika Serikat, kami bergabung dengan reporter VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC, Amerika Serikat. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Jadi mengenai 60 jenazah yang Washington DC, Reinhardt. Ya, jadi mengenai 60 jenazah yang ditemukan di Brooklyn ini sebetulnya apa yang terjadi di sana, Valdia? Ya, Reinhardt, seperti yang tadi kita simak dari laporan barusan bahwa kota New York dan negara bagian New York saat ini sangat kewalahan dengan jenazah korban wabah virus corona. Sebuah rumah duka di kota New York atau di negara bagian New York ini bisa menerima setidaknya 20 jenazah per hari. Padahal rata-rata mereka menerima jenazah rata-rata 7 sampai 8 jenazah per minggu. Jadi bisa kita bayangkan betapa tinggi volume jenazah yang harus mereka simpan sebelum jenazah tersebut dikremasi ataupun dikuburkan. Dan seperti yang kita simak dari laporan tadi bahwa sebuah rumah duka di New York, tepatnya di Brooklyn, ini menyewa truk-truk untuk menyimpan jenazah mereka karena mereka kewalahan, tidak ada ruang lagi di rumah duka mereka. Namun setidaknya satu truk tidak dilengkapi dengan sistem pendingin dan jenazah-jenazah tersebut disimpan di antara es batu, dan laporan warga akan adanya cairan yang menetes dari sebuah truk ini kemudian alert ataupun membuat pihak berwenang mengetahui akan kejadian itu dan datang ke tempat kejadian untuk memindahkan jenazah ke truk yang dipinjamkan oleh negara bagian New York agar jenazah tersebut disimpan dengan kondisi yang lebih layak. Dan pemerintah kota New York pun pemerintah negara bagian New York pun telah memanggil pemilik rumah duka tersebut, meskipun warga sempat emosi akan kejadian tersebut, namun pemerintah setempat mengatakan bahwa semua orang kini tengah berupaya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin di tengah kondisi yang memang sangat sulit bagi warga di negara bagian New York. Reinhardt. Baik, Valdia, artinya memang seperti yang juga kita tahu dari pemberitaan di New York, negara bagian New York memang cukup parah kondisinya terkait dengan wabah COVID-19. Kami ingin tahu juga bagaimana kemudian dengan kondisi di negara-negara bagian lain di Amerika Serikat. Seperti apa situasi dan juga kondisinya terkait dengan wabah COVID-19 di sana? Baik, saya akan laporkan dari negara bagian New York. Saat ini kondisinya menurut gubernur negara bagian New York, hospitalization atau orang-orang yang masuk ke rumah sakit akibat wabah virus corona ini jumlahnya sudah menurun. Kemudian jumlah kasus akibat virus corona ini juga menurun walaupun masih ada penambahan kasus yang sangat tinggi sekitar 933 kasus per hari, dan jumlah kematian juga menurun namun masih sangat tinggi sekitar 300 kematian per hari. Ini termasuk dari warga negara Indonesia di mana terdapat 11 orang meninggal dunia, kemudian 8 orang dirawat di rumah sakit, dan 13 orang menjalani karantina mandiri. Saat ini di negara bagian New York masih terdapat sekitar 12.000 orang yang dirawat di rumah sakit, dan pihak militer saat ini membantu dengan menerjunkan anggota-anggota mereka di rumah sakit untuk membantu para
field health atau maksud saya para orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan di lapangan. Sementara di negara-negara bagian lain ini situasinya terbelah, Reinhardt. Jadi pada mulai hari ini guidelines dari pemerintah federal untuk membuat warga tinggal di rumah ini habis masa berlakunya, sehingga Trump memberikan keputusan kepada gubernur negara bagian masing-masing untuk memperpanjang perintah tinggal di rumah ataupun tidak. Ada negara-negara bagian yang memperpanjang perintah tinggal di rumah dan ada yang tidak. Berita baik datang dari negara bagian California, di mana di kota Los Angeles ini merupakan kota pertama di Amerika Serikat yang akan memberikan tes diagnosa virus corona kepada semua warganya, baik yang memiliki gejala ataupun tidak. Namun seperti yang saya sampaikan bahwa di negara-negara bagian yang lainnya ini situasinya terbelah. Ada yang akan segera membuka kegiatan perekonomian mereka dan beraktivitas seperti normal. Ada yang memperpanjang perintah untuk tinggal di rumah karena mereka merasa bahwa situasi saat ini sangat belum aman. Dan negara-negara bagian yang tidak memperpanjang perintah untuk tinggal di rumah seperti di negara bagian Alabama, Maine, Texas, Tennessee, mulai hari ini mereka akan mulai membuka kegiatan perekonomian mereka. Seperti misalnya pada Texas, negara bagian Texas membuka kembali toko-toko, restoran, kemudian bioskop, pusat perbelanjaan dengan kapasitas maksimal 25% dari normal, sehingga tergantung dengan situasi dari negara bagian mereka masing-masing. Ada yang memperpanjang perintah untuk tinggal di rumah bagi warganya, ada yang tidak memperpanjang perintah tersebut. Dan pada hari ini Jumat pada waktu setempat, sekitar lebih dari 12 negara bagian tidak memperpanjang perintah untuk tinggal di rumah mereka. Reinhardt. Baik, Valdia, untuk kemudian negara-negara yang tidak memperpanjang perintah untuk tinggal di rumah ya, selama evaluasi instruksi tinggal di rumah tadi itu, apakah memang ada penurunan positif case kah di sana, atau memang sebetulnya sama-sama saja ada atau tidak instruksi tersebut sehingga kemudian sebagian negara bagian akhirnya memutuskan untuk membuka kembali perekonomian mereka? Sebagian negara bagian yang memutuskan untuk membuka kembali perekonomian mereka ini tidak berarti di negara-negara bagian mereka tidak ada penambahan kasus. Bahkan misalnya saja seperti Florida, pada baru-baru ini di Florida sekitar 29.000 kasus akibat wabah virus corona ini dihitung di sana. Namun Florida tetap akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang status atau perintah masa tinggal di rumah mereka seperti itu. Namun memang kondisi ini di back atau didukung dengan fakta bahwa akibat wabah virus corona banyak sekali warga Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan mereka, terutama bisnis-bisnis lokal yang terancam tutup. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 juta orang kehilangan pekerjaan mereka akibat wabah virus corona, sehingga himpitan ekonomi ini juga membuat pemerintah negara bagian masing-masing itu mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi lokal di negara bagian masing-masing. Reinhardt. Baik, Valdia, terakhir Gedung Putih sempat menyampaikan ada ataupun terdapat obat yang tengah dikembangkan ya untuk pasien yang terinfeksi virus corona. Ini perkembangan terbarunya seperti apa, Valdia? Ya, Reinhardt, Dr. Anthony Fauci itu yang merupakan pakar penyakit menular, yang merupakan bagian dari gugus tugas corona di White House atau di Gedung Putih, mengatakan bahwa ada obat bernama Remdesivir yang tengah dikembangkan dan diuji, yang diteliti bisa memblok virus corona. Remdesivir ini ditemukan oleh perusahaan bernama Gilead Sciences sekitar 1 dekade lalu dan telah menunjukkan hasil yang baik untuk melawan berbagai jenis virus. Gilead Sciences mengatakan bahwa eksperimen menunjukkan Remdesivir membantu penyembuhan pasien COVID dan paling baik diberikan saat gejala-gejala awal pasien COVID tersebut. Hasil resmi eksperimen ini namun baru akan diumumkan pada pertengahan bulan Mei.
Reinhard. Baik, terima kasih Valdia Baraputri untuk laporan Anda dari VOA di Washington DC, Amerika Serikat.